Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita ada di minggu yang kelima bulan Agustus tahun 2020 hari ini. Saya berbicara hari ini tentang pemulihan pasti terjadi. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, Tuhan tidak pernah janji bumi selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara orang-orang percaya saat ini berkata inilah akhir dari segalanya dan Tuhan tidak mau memulihkan bumi ini lagi. No. Sampai kapanpun pemulihan selalu ada bagi orang-orang yang percaya akan Dia. Di dalam Yesaya 65 ayat 17 berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, akan tiba waktunya bagi orang-orang yang percaya untuk mengalami langit yang baru dan bumi yang baru. Akan tiba waktunya di mana Tuhan melupakan seluruh masa lalu mereka. Dan mereka akan masuk di dalam sukacita yang besar, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan dalam hidup mereka. Tetapi hendaklah saudara dan saya siap untuk memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Jangan ada ketakutan, adalah hidup kita, di dalam hidup kita. Kalau di dalam Yeremia 1 ayat 7c mengatakan, janganlah gentar terhadap mereka supaya aku tidak menggentarkan engkau di depan mata mereka. Harus tetap kuat di dalam iman, tetap percaya bahwa waktunya akan tiba, pemulihan pasti terjadi. Di dalam setiap kehidupan kita, di akhir-akhir ini, dalam situasi-situasi kondisi yang sedang kita alami, mungkin kebanyakan kita, mungkin ada dalam hati kita akan gentar, akan ketakutan, akan ada kekhawatiran untuk menghadapi. Tetapi Tuhan berkata bahwa jangan gentar hatimu di hadapan mereka, supaya aku tidak akan menggentarkan engkau. Ini sesuatu hal yang harus terjadi, yang harus kita imani, kita harus percaya bahwa akan terjadi pemulihan yang besar bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan tidak pernah membiarkan umat-umat pilihan Allah, orang-orang pilihannya, orang-orang kepunyaannya untuk masuk di dalam penderitaan kekal. Tetapi Dia akan berusaha untuk memulihkan, mengubahkan, membangkitkan kembali bagaimana hidup orang percaya akan dipulihkan dan diubahkan menjadi berkat Tuhan yang luar biasa dan menikmati di mana kasih Allah akan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Di dalam Amos 9 ayat 13 sampai dengan 15 berbicara Tuhan janji akan pemulihan bangsa Israel sebagai umatnya, sebagai umat kepunyaannya. Dan mulai mengkokohkan mereka kembali di tempat yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Di mana kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang yakin akan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita, akan tiba waktunya untuk Tuhan mengembalikan kita, mengkokohkan kita kembali di tanah perjanjian yang sudah Tuhan tentukan bagi kita sebagai warisan bagi kita, sebagai orang-orang pilihan Allah untuk kita bangkit dan untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus Yesus dan menikmati berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan di mana perjanjian Allah yang penuh dengan susu dan madu, di situ kau dibawa di sana. Dan kau akan dikukuhkan di sana. Tidak ada lagi satupun yang bisa menggoncangkan saudara, tidak ada lagi yang bisa menghilangkan saudara, tidak ada lagi yang bisa mengganggu kehidupan saudara. Tetapi kuncinya kau harus menantikan kuasa Allah. Pemulihan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Kamu adalah pilihan Allah. Percayalah Tuhan akan bangkit dan akan memulihkan saudara. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah keturunan bangsa Israel. Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat-berkat yang nenek moyang kita terima, yang Tuhan janjikan bagi mereka, akan kita terima ketika kita ada dan kita tetap kuat, kita tidak pernah gentar, tidak pernah takut terhadap malapetaka yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir bahwa COVID-19 tidak ada pemulihan besar yang terjadi. Ini akan terjadi pemulihan yang besar. Ini akan Tuhan ubahkan dari setiap tangisan air mata menjadi satu sukacita yang besar
di mana bangsa diubahkan, di mana bangsa dipulihkan, di mana orang-orang diubahkan, di mana orang-orang keturunan bangsa Israel akan dikembalikan untuk memuji dan memuliakan Allah. Tuhan sanggup memulihkan mereka. Apalagi kita hari ini, kita menantikan pemulihan yang besar itu terjadi. Selama pemulihan itu terjadi, jangan pernah takut menghadapi situasi-situasi yang terjadi, menghadapi kondisi-kondisi yang ada saat ini. Percaya bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi engkau. Dalam kehidupan kita, jangan pernah ada sesuatu yang kita takutkan. Tetapi hendaklah mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena janji Allah ya dan amin bagi hidup kita. Dia akan membawa kita kepada bumi yang baru, yang artinya dia bawa kita kepada suasana yang baru, di mana berkat-berkat Tuhan akan tercurah di sana, di mana tangisan air mata tidak ada lagi, di mana penderitaan tidak ada lagi di sana. Yang ada adalah sukacita, yang ada adalah tertawa dengan kemenangan dan sorak-sorai kemenangan yang harus ada di sana. Dan kita benar-benar menikmati. Tetapi hendaklah kita tetap kuat. Hendaklah iman kita tetap kokoh di dalam Kristus Yesus, di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Jangan pernah tergoncangkan. Jangan dengan situasi-situasi kondisi seperti ini akan menjauhkanmu dari Tuhan. Akan menggoncangkan iman percayamu. Tetapi engkau jadikan situasi dan kondisi ini untuk menantikan bagaimana Allah campur tangan dan sanggup memulihkan situasi, kondisi yang kita hadapi. Kau yakin dan percaya dalam hidupmu bahwa kau adalah umat pilihan Allah. Kau adalah kepunyaan Allah, akan tiba waktunya Allah untuk melupakan sebuah masa lalumu, melupakan segala dosamu, melupakan segala pelanggaranmu, melupakan segala tangisan air mata yang sudah kau tumpahkan dengan penderitaan, dengan berbagai kondisi, dengan berbagai situasi, dengan berbagai persoalan hidupmu. Tapi saatnya akan tiba di mana Tuhan memberi engkau sukacita yang besar, di mana Tuhan akan memberkati hidupmu dan menjadikan engkau sebagai orang-orang pilihan Allah yang tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penderitaan yang kau hadapi. Tetapi engkau mengalami kemenangan demi kemenangan yang besar. Hari-hari ini banyak yang membuat kita ketakutan, banyak yang membuat kita tidak mengerti. Tetapi satu hal, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi ada di bawah kendalinya Tuhan. Dan kau harus yakini bahwa pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kondisi ini. Tuhan sanggup mengubahkan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saudara. Asal saudara tetap yakin dan percaya. Dan berdiri teguh. Tidak pernah gentar terhadap dunia yang sedang tergoncangkan. Tetapi engkau tetap memandang Tuhan. Bahwa yang memiliki isi kolong langit ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan sanggup mengubahkan seperti apa yang dia mau. Bukan seperti yang saudara mau. Mari kita tundukkan kepala kita bersama.